Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SCTD. Wow, di kesempatan kali ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bakal memandu dalam acara yang pastinya udah gak asing lagi di kalangan taruna-taruni PTDI SCTD. Apalagi kalau bukan PTDI SCTD Talk Show. Wah, keren banget nih. Dan untuk PTDI SCTD Talk Show kali ini akan dipandu oleh Taruni Remaja Anissa Meliana Safitri bersama dan Taruni Remaja Agnes Putri Zanesha. Kita akan ngebahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu tema kepemimpinan dan juga manajemen organisasi. Nah, bersama narasumber kita yang super kece nih Kak, ada Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Wisnu Prameswara, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Halo Sobat SCTD, perkenalkan nama saya Idewa Agung Bagus Adityaningrat dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, saya tingkat 2. Oke, nah jadi ada Kak Bintang dan juga Kak Agung nih yang sebagai narasumber kita pada hari ini. By the way kan kita ngomongin tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi nih ya Kak Agnes, karena kita ini juga langsung mendatangkan narasumber yang merupakan pengurus dari FMKI. Nah, sebelum kita membahas tuntas tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi nih Kak Mei, kayaknya Sobat PTD ini penasaran deh, apa sih itu FMKI? Nah Kak, boleh dong dijelasin secara singkat aja, apa sih Kak itu FMKI? FMKI ya. Jadi FMKI itu adalah sebuah organisasi yang menaungi PTK-PTK yang ada di Indonesia. Tepatnya ada 60 PTK yang kita naungi gitu. Kebetulan di kabinet sekarang itu nama kabinetnya itu adalah Bramata. Bramata itu adalah bergerak bersama merajut karya seperti itu. Oke dah, untuk Kak Agung sendiri nih di FMKI itu sebagai apa sih Kak? Nah, aku di kabinet saat ini aku menjabat sebagai Kabid atau Kepala Bidang Humas dan Protokoler. Dan untuk Kak Bintang sebagai apa nih Kak? Kalau aku sekarang di FMKI menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan di FMKI. Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kepengurusan di FMKI itu totalnya ada berapa orang sih Kak? Sebenarnya untuk tiap kabinet itu beda-beda ya, tergantung di hak prerogatif dari ketua umum. Tapi untuk kabinet Bramata ini ada sekitar 68 orang dari 40 DPP dan 28 Demus. Oke, keren banget nih ya. Berarti memang menjadi tempat untuk seluruh PTK di seluruh Indonesia. Benar Kak, banget. untuk sistem dari rekrutmen nih, FMKI ini sendiri itu melalui open recruitment kah atau gimana Kak? Atau menjabat selama menjadi taruna gitu Kak? Oke, untuk FMKI itu sendiri tiap periodenya itu ada 1 tahun kepengurusan, dan untuk mekanisme pembuatan kabinet atau pembangunan kabinet itu sendiri diserahkan ke ketua umum itu sendiri, ketua umum terpilih yang melalui musyawarah nasional. Dari musyawarah nasional itu kan akan terpilih yang namanya ketua umum DPP FMKI. Di situ ketua umum memiliki hak prerogatif sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari FMKI itu sendiri. Jadi dari ketua umum itu bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk menghubungi tiap PTK untuk mengirim kader-kader terbaiknya untuk menjadi pengurus FMKI. Yang pertama itu. Dan yang kedua bisa melalui open recruitment. Jadi teknisnya ketua umum membuat surat edaran dan juga menentukan mekanisme pendaftaran dan mekanisme seleksi dari pengurus DPP FMKI itu sendiri, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk sekretariatnya atau pusatnya FMKI sendiri itu gimana Kak sistemnya? Jadi untuk sekretariat ya, FMKI itu setiap periodenya itu pasti memiliki ketua umum yang berbeda. Dan ada kemungkinan juga ketua umumnya itu berbeda dari asal perguruan tinggi dari ketua umum sebelumnya kayak gitu. Jadi setiap periode itu memiliki sekretariat yang berbeda pula, mengikuti dari di mana tempat kuliah daripada ketua umum tersebut. Seperti contohnya saat ini di kabinet Bramata ini itu sekretariat FMKI berada di kampus Poltek Nuklir di Yogyakarta seperti itu. Nah, jadi ya insya Allah kedepannya mungkin ada nanti sekretariat FMKI ada di SCTD. Amin. Kita doain aja ya. Nah Kak, dalam organisasi nih Kak, biasanya tuh kan ada rapat, pertemuan atau seperti apa. Nah, kalau di FMKI ini kan
beranggotakan 60 PTK yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Betul. untuk pertemuan dan rapatnya itu sistemnya bagaimana Kak? Apakah kunjungan ke Tiap kampus, tiap kampus atau gimana Kak? gitu Kak? Untuk rapat sendiri itu dikoordinasikan oleh bidang Renbang sendiri, kebetulan bidang saya. Untuk rapat sendiri itu ada rapat rutinan, rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat istimewa, kemudian juga ada bisa melalui kunjungan kerja seperti ini. Dan untuk rapat-rapat itu sendiri sebagian besar dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, di mana juga memudahkan kita dalam bersinergi, memudahkan kita dalam berkoordinasi, karena kan kita ini membawai 60 PTK dan juga pengurus FMK ini tidak dari satu PTK saja, dari Sabang sampai Merauke, yang mana juga dengan Zoom itu diharapkan juga bisa mempermudah kita dalam bekerja gitu, untuk memberikan kemanfaatan untuk mahasiswa peraja kedinasan di Indonesia seperti itu. Oke, ngomong-ngomong masalah rapat dan pertemuan nih Kak, pasti dalam organisasi itu memiliki tupoksi atau program kerja. Benar sekali. Dan juga ada lingkup kerja juga ya. Iya, ada program kerja tahunannya juga. Benar. Gitu. Boleh dong kasih tahu ke sobat SCTD tentang program kerja dari FMK itu sendiri. Boleh Oke. mungkin? Jadi sebenarnya ini lebih ke Mas Bintang ya, karena Mas Bintang yang punya proker itu biasanya ada, kita tuh punya 7 proker tahunan. 7 proker tahunan yang sebagian besar itu memang ada di Renbang. Seperti mungkin yang sebentar lagi mau diadain di SCTD, ada OPTK ya kan. Terus juga ada PIPTK, ada Bakti FMKI, ada Kadernas, terus juga ada FSN, ada Munas, terus Rakernas gitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya setiap bidang itu memiliki program kerjanya mereka masing-masing. Tapi untuk program kerja yang terkenal itu biasanya adanya di Renbang kayak gitu. Ngomong-ngomong nih Kak, Renbang itu kepanjangannya apa sih Kak? Renbang itu perencanaan dan pembangunan. Perencanaan dan pembangunan. Dan untuk tujuan dari FMKI sendiri itu apa sih Kak, tujuan organisasi ini diadakan itu apa Kak? Boleh dong jelasin? Oke, jadi kalau dari aku ya, melihat dari awal aku masuk PTK, masuk kedinasan sampai sekarang aku berkecimpung di organisasi ini, aku ngelihat organisasi ini itu adalah lembaga atau wadah kita berorganisasi dan juga berkenal satu sama lain, mencari teman baru, dan juga mencari link-link untuk kedepannya lah seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri kita ini berada di lingkup sekolah kedinasan yang nantinya insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin negara di instansi mereka masing-masing kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya organisasi ini tuh adalah wadah kita untuk bisa saling bekerja sama dan juga bertukar pikiran lah satu sama lain dari setiap disiplin ilmu seperti itu. Oke, memang keren banget ya adanya FMK ini tuh menjembatani seluruh PTK untuk bersinergi ya gitu. Nah, untuk kakak-kakak sendiri nih, kan kita udah ngebahas tentang FMKI dengan tuntas nih. Boleh dong kita bahas tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi ya. Benar. Kalau menurut Kak Bintang nih, kepemimpinan itu apa sih Kak? Kalau menurut saya, kita bicara objektif saja. Untuk kepemimpinan sendiri menurut saya itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan orang. Sebenarnya itu kalau menurut saya, kepemimpinan itu kemampuan kita untuk mengendalikan orang, untuk mengatur orang tersebut agar bekerja sesuai dengan apa yang kita arahkan seperti itu. Jadi emang kepemimpinan ini kan perlu banget dalam suatu organisasi ya, agar roda organisasi ini bisa berjalan, bisa berputar. Kalau pemimpinnya jelek atau sistem kepemimpinannya itu tidak sesuai dengan anggotanya, maka di situ akan ada disintegrasi di bidang itu. Nah, outputnya proker tidak terlaksana, amanah tidak dijalankan dengan baik. Nah, akhirnya organisasi pun tidak berjalan gitu. Makanya menurut saya kepemimpinan itu penting banget dalam organisasi. Oke, kalau menurut Kak Agung nih, apa sih kepemimpinan itu Kak? Kepemimpinan. Jadi kalau menurut aku tuh kepemimpinan, setiap orang ini terlahir sebagai pemimpin gitu. Tidak hanya untuk memimpin orang lain, tapi juga bisa memimpin diri sendiri, dari memanage waktu ya kan, memanage keuangan dan lain sebagainya. Itu adalah cara kita memimpin diri sendiri kayak gitu. Jadi menurutku kepemimpinan itu adalah cara seseorang untuk dapat mengatur baik orang lain maupun diri sendiri untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan seperti itu.
Oke, kalau kepemimpinan tadi kan udah dibahas tuntas. Kalau misalkan tentang pengelolaan atau manajemen organisasi nih, apa sih Kak menurut Kakak? Manajemen organisasi. Jadi kalau menurutku tuh manajemen organisasi itu adalah suatu cara dari seorang pemimpin itu untuk memanage organisasinya masing-masing seperti itu. Kan banyak cara ya, ada mungkin kita tahu ada yang pemimpinnya itu bersifat sosialis, otoriter dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi itu adalah cara seorang pemimpin itu untuk memperlakukan bawahannya, untuk memperlakukan organisasinya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu kayak gitu. Kalau menurut Kak Bintang gimana nih? Kalau menurut saya, ya saya sependapat sama Kak Agung. Cuma saya lebih mau menekankan ke metode yang sering saya pakai ya. Saya sering pakai yang namanya skala prioritas dalam memanage organisasi, di mana kita susun nih agenda-agenda apa aja yang harus kita kerjakan, dan kita susun dari tingkatan paling tinggi sampai rendah, mana yang paling urgent di situ, mana yang paling urgent, mana yang paling rumit, mana yang membutuhkan energi ekstra untuk dikerjakan. Nah, di situ saat kita udah tahu ada mappingannya, maka di situ kita akan bekerja sesuai dengan skala prioritas. Kalau misal proker ini targetnya diselesaikan selama 1 bulan, yang di bawah selama 1 minggu, berarti kita dirasa waktu akan banyak dikerjakan di proker pertama karena ada 1 bulan. Yang di proker 1 minggu tentu saja kan itu ada banyak, karena waktunya lebih mepet, berarti kan ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Jadi kita dengan skala prioritas itu kita kerjakan dulu, mana yang harus kita sementara sisihkan untuk kita lebih fokus ke pekerjaan yang lebih urgent ini. Tapi tidak semata-mata yang disisihkan ini tidak dipantau gitu, enggak. Karena kita kan juga di dalam bidang ada yang namanya subbidang. Nah, tugas sebagai korbit, sebagai koordinator bidang juga harus bisa menggerakkan subbidangnya untuk namanya dapat mengawasi setiap program kerja yang dibawahi oleh bidang tersebut kayak gitu. Oke, berarti memang kepemimpinan dan juga cara pengelolaan manajemen organisasi itu saling berkesinambungan ya Kak ya. Dan boleh dong kalau misalkan dari jawaban kakak ini memang sudah terdengar jiwa pemimpinnya itu sungguh luar biasa ya. Kita bakalan minta tips deh untuk mengelola dan manajemen organisasi. Boleh dari Kak siapa dulu nih? Kak Agung? Oke. Cara mengelola organisasi kayak gitu ya. Tadi kan udah dijelasin juga sama Kak Bintang ya, gimana cara Mas Bintang itu sendiri untuk bisa dibilang memanage organisasinya dengan cara memilah dan memilih proker mana yang harus dikerjakan duluan dan yang disisihkan terdahulu seperti itu. Mungkin itu juga cukup sama cara saya untuk memanage organisasi seperti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita tekankan, bahwa di sini itu kita sebagai seorang pelajar, ya kan, kita sebagai seorang pelajar, tujuan kita itu adalah belajar. Tujuan kita adalah belajar, lulus tepat waktu, bekerja, banggain orang tua kayak gitu kan. Jadi menurut saya itu saya membagi 3 waktu saya, yaitu yang pertama itu belajar, yang kedua itu organisasi, dan yang ketiga itu sisanya. Sisanya itu apa sih? Bisa me time, bisa quality time dengan orang yang bisa dibilang spesial buat kita, atau family time gitu, atau mungkin untuk waktu kita istirahat. Nah seperti itu. Itu daripada manajemen organisasi itu juga perlu untuk memanage waktu yang kita miliki untuk nantinya kita bisa memanajemen organisasi kita, tujuannya mau kemana kayak gitu. Oke, dari Kak Bintang? Kalau aku mungkin menambahkan dikit dari Kak Agung ya. Kalau aku yang utama, ini juga pengalaman dari aku sendiri. Yang pertama, tentukan niat dulu. Luruskan niatnya dulu. Di organisasi ini kamu mau ngapain? Kamu di organisasi ini hanya sekedar mejeng, hanya sekedar mencari pamor, ataukah kamu emang ingin memberikan kemanfaatan buat organisasi itu dan orang-orang di sekitarmu gitu. Kalau niatnya sudah lurus, insya Allah kamu ke depannya akan dipermudah juga sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di situ kembali lagi, kalau aku terbiasa menggunakan skala prioritas dalam bekerja. Dari skala prioritas itu akan ditemukan juga urgensi-urgensi yang harus segera dikerjakan. Kemudian juga jangan malu bertanya, jangan malu belajar, dan jangan takut salah, karena sebenarnya ketiga hal ini udah biasa dalam kita berdinamika dalam organisasi. Kegagalan, kesalahan itu udah biasa. Dan sebenarnya dalam organisasi itu kita dituntut untuk ditempa dalam kita dituntut untuk ditempa dan belajar bersama dengan orang-orang hebat. Seperti di FMK ini sebenarnya saya itu cuma orang biasa yang disuruh untuk dapat bersinergi untuk bisa
bekerja untuk bisa mengimbangi orang-orang hebat yang ada di sekitar saya di DPP FMK itu. Wah, keren banget ya tips dan trik dari Kak Bintang dan juga Kak Agung. Mungkin bisa banget nih ya Sobat STTD langsung terapin dan juga jadiin semangat untuk bisa mengelola organisasi dan kehidupan sehari-hari ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Mei, membahas masalah kepemimpinan. Nah, sebagai seorang pemimpin, menurut Kak Bintang dan Kak Agung itu lebih sulit mana memanage waktu atau memanage organisasi yang kakak jelasin tadi itu seperti bawahannya atau rekannya gitu. Boleh dari siapa? Dari aku dulu ya mungkin. Ya, boleh. Kalau menurutku lebih susah memanage waktu atau organisasi. Organisasi ya. Kalau menurutku lebih susah merawat organisasi. Kalau aku bilang merawat organisasi karena kita kalau memanage waktu itu berdasarkan kemampuan diri kita sendiri aja, dari kebawaan kita sendiri. Kalau kita mau, kita ingin, kita bersungguh-sungguh, kita bisa gitu memanage waktu. Tinggal dari keinginan sendiri. Tapi untuk memanage organisasi di situ kan kita nggak sendiri. Kita di situ bersosialisasi dengan orang-orang, ada subbidang lain. Kalau kita berada di posisi terbawah sebagai staff, kita punya atasan. Nah, sebagai atasan kita punya bawahan yang sama-sama harus bersinergi, harus sama-sama dirawat. Nah, tiap orang itu punya kepribadian dan punya keinginan yang berbeda-beda kan. Nah, di situ yang paling sulit adalah untuk memahami kemauan dari orang-orang ini. Ini ada orang yang ingin kerjanya itu santai aja mas, jangan terlalu terburu-buru. Ada orang itu yang terlalu mas, ayo kerja yuk, kerja ini yuk, kerja ini. Oh ini udah selesai mas, kerja ini ya. Nah dari situlah skala prioritas pun akan terpakai juga. Kita bisa merawat mereka dengan memenuhi apa yang mereka mau, asalkan tidak keluar dari koridor organisasi itu sendiri begitu. Yang susah di situ cara merawat organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, untuk Kak Agung sendiri gimana Kak? Kalau menurut aku ya cara lebih susah mana memanage waktu dan juga memanage organisasi. Kalau menurut aku setuju dengan sama kayak Kak Bintang itu memanage organisasi gitu. Kenapa? Karena untuk waktu itu kita setiap orang itu punya waktu yang sama, itu 24 jam sehari. Tapi setiap orang itu nggak punya organisasi yang sama. Ya kan? Ada yang bisa dibilang dia aktif di organisasi, ikut organisasi internal kampus dia, ikut organisasi eksternal kampus dia gitu juga. Tapi ada juga orang yang bisa dibilang pasif gitu kan, dia nggak ikut organisasi apapun gitu. Nah orang-orang yang pasif ini bisa dibilang kalau menurut saya itu cukup mudah untuk manage waktu dia. Bahkan waktu istirahat dia pun bisa lebih panjang dibandingkan orang-orang yang ikut organisasi gitu. Dan orang-orang yang ikut organisasi ini, apalagi kalau dia maksudnya mohon izin kayak dia misal di FMKI dia sebagai kepala bidang kayak gitu, itu kan dia tidak cuma harus memanage diri dia sendiri, tapi juga harus memanage staff-staff yang dia punya kayak gitu kan. Ada yang sifatnya itu rajin gitu kan, ada juga yang mungkin slow respon, ada yang bebel kayak gitu. Nah itu gimana caranya kita harus sama-sama kerja ya kan. Ya itu tadi fungsi seorang pemimpin itu, pengertian dari pemimpin itu. Jadi dia harus bisa memanage organisasinya itu. Gimana caranya? Balik lagi supaya tujuan organisasi itu tercapai. Emang kece-kece bener ya narasumber kita ya, Luar biasa sekali. Nah, kalau udah dengar jawabannya luar biasa ini, Sobat STTD pastinya pengen banget dengerin pesannya langsung dari Kak Bintang dan juga Kak Agung ya. Boleh dong Kak share dan pesannya juga buat ya, kasih pesan PTDI ke PTDI Squad. Dalam konteks berorganisasi ya. Tentu saja dan kepemimpinan. Balik lagi ke apa yang udah aku bilang tadi, tentukan dulu niatmu, lurusin dulu niatmu, karena kalau niatmu udah lurus, insya Allah kedepannya bakal dimudahin sama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan untuk Kak Agung gimana Kak? Kalau dari aku ya, mungkin ini sama sepengalaman aku, kenapa aku masuk FMKI, kenapa aku masuk organisasi ini, kenapa aku bisa sampai sini gitu. Karena aku punya prinsip di hidupku, yaitu Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kedua bagi seseorang yang menyia-nyiakan kesempatan pertamanya. Jadi coba aja dulu kesempatan pertama kamu. Kalau misalnya gagal, coba aja lagi gitu. Pasti nanti di situ kamu bakal tahu diri kamu itu siapa gitu. Wow, luar biasa sekali ya Kak ya. Benar-benar di episode kali ini kita mendapatkan insightful banget ya pengetahuan tentang kepemimpinan dan juga manajemen organisasi. Boleh dong, dari applause dulu. Iya
benar. Karena memang narasumber kita ini super kece banget nih Kak Agnes ya. Kaleng-kaleng ya Kak ya. Tapi sayang banget nih kita harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya kalau misalkan Sobat SCTD masih pengen kepoin tentang FMKI, boleh banget langsung cek Instagramnya di FMKI Pusat. Dan juga pantengin kita di Instagram @ptdi.std.official dan juga channel YouTube di Land Transport Academy. Taruni Remaja Anissa Meliana Safitri, Taruni Remaja Agnes Putri Zanesha, dan narasumber kece kita Taruna Utama Bintang Wisnu Prameswara dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan Agung Aditya Ningrat. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.